Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas tsana'i wal majd, ahaqqu ma qalahul 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, nikmat yang kita terima adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang kita terima juga karunia dari Tuhan kita semua. Jika nikmat seringkali membuat kita senang dan bahagia, maka cobaan seringkali membuat kita sedih dan ditimpa perasaan sengsara. Namun, dalam keadaan apapun, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik ujian yang kita terima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan balasan yang berlimpah di alam baka. Dan di balik nikmat yang kita terima, Allah pun akan memberikan balasan yang berlipat ganda jika kita benar-benar berupaya untuk mensyukurinya. Karena itu, hadirin sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sebagai bentuk upaya kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Orang yang bertakwa adalah orang yang mulia di sisi Allah, dan kita berharap semoga kita benar-benar tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita semua, Nabi yang didaulat sebagai imamnya orang-orang bertakwa, imamul muttaqin, karena dialah sebaik-baiknya makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita rasanya tidak akan cukup untuk menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita. Untungnya di akhirat kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan adanya syafaat yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Sebagaimana kita bersandar kepada Allah sebagai Tuhan, kita juga harus bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang menjadi imam. Beliaulah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian salah satu bunyi ayat dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai orang beriman kita percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang tidak terikat dengan waktu. Tidak ada masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Semua kejadian tersingkap dalam pengetahuan Allah dengan ketersingkapan yang jelas dan terang benderang. Allah tahu kalau kita akan menjadi orang kaya sebelum kita benar-benar menerima kekayaan. Dan Allah tahu bahwa kita akan menjadi orang miskin sebelum kita benar-benar diderita oleh kemiskinan. Allah tahu kalau kita akan ditimpa kesedihan sebelum kesedihan itu benar-benar datang. Dan Allah tahu bahwa kita akan menerima kebahagiaan sebelum kebahagiaan itu benar-benar kita rasakan. Pertanyaan yang muncul selanjutnya ialah, kalau Allah sudah mengetahui dan menetapkan segala sesuatu, lantas apa gunanya kita berdoa? Apa gunanya kita memohon agar dijauhkan dari musibah, kalau memang musibah itu sudah ditakdirkan akan menimpa kita? Apa gunanya kita berdoa agar dijadikan sebagai sosok yang kaya, kalau memang kekayaan itu sudah benar-benar ditakdirkan untuk kita terima? Pertanyaan yang lebih rumit dari itu, kenapa kalau kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita persis seperti apa yang kita minta? Bukankah Dia Maha berkuasa untuk mengabulkan apa yang kita inginkan? Dan bukankah Dia sendiri yang meminta kita untuk berdoa kepadanya tatkala kita memiliki suatu permohonan? Sekian banyak doa kita yang terpanjatkan, tapi kita merasa bahwa doa kita belum terkabul sesuai dengan apa yang kita mohonkan. Kenapa itu bisa terjadi? Barangkali inilah pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering terlintas di benak kita. Sebelum dijawab, hadirin sekalian, kita harus bedakan terlebih dulu antara doa dalam bahasa Arab dengan permintaan atau tolab dalam bahasa Arab. Menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama besar asal Suriah, doa dan permintaan adalah dua hal yang berbeda. Permintaan adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan melalui perantara tertentu, atau suatu upaya untuk menempuh suatu perantara demi mendapatkan tujuan tertentu. Misalnya kita ingin menjadi seorang pekerja di suatu perusahaan, lalu pihak perusahaan menjelaskan bahwa kalau kita ingin diterima di perusahaan tersebut, maka kita harus memenuhi syarat A, B, C, dan seterusnya. Kita juga harus melakukan A, B, C, dan seterusnya. Singkat kata, ada perantara yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan itu. Nah, upaya kita untuk menempuh suatu perantara demi mencapai suatu tujuan, ini dalam bahasa Arab disebut dengan tolab atau permintaan. Contoh lain, Anda ingin punya kekayaan yang berlimpah. Lalu datanglah Anda kepada seorang kiai untuk meminta amalan tertentu yang bisa mewujudkan keinginan Anda itu. Tanpa berat hati, sang kiai pun memberikan Anda amalan doa A, B, C, dan seterusnya. Sampai di rumah Anda amalkan doa itu satu persatu, dengan tujuan agar Anda menjadi orang kaya seperti yang Anda inginkan. Pertanyaannya, bisakah apa yang Anda panjatkan itu disebut sebagai doa dalam pandangan agama? Jawabannya tidak. Yang Anda lakukan itu hanyalah meminta, bukan berdoa. Lalu apa itu doa? Dalam doa sudah pasti kita meminta sesuatu kepada Tuhan kita. Tapi makna doa tidak hanya terhenti sampai di situ. Makna doa tidak hanya sekedar permintaan saja. Agar suatu permintaan berubah menjadi doa, paling tidak diperlukan dua syarat. Pertama, ketergugahan hati dan perasaan untuk bermunajat
kepada Allah dengan menunjukkan kehambaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, permintaan yang menjadi doa harus disertai dengan kesadaran akan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehambaan dalam arti yang sesungguhnya, kehambaan yang dibalut dengan kepasrahan dan kerendah hatian, bukan paksaan agar Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Lisan kita memanjatkan permintaan, tapi hati kita pasrah sepenuhnya dengan ketetapan Tuhan. Seraya yakin bahwa apa yang Tuhan pilih pastilah baik, sekalipun dalam sangkaan kita bukan sesuatu yang baik. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, suatu permintaan bisa berubah menjadi doa kalau diiringi dengan pertaubatan dari dosa-dosa, menyesali semua kesalahan, dan bertekad untuk tidak mengulang kembali apa-apa yang sudah dilakukan. Dengan adanya dua syarat itu, barulah permintaan kita bisa tergolong ke dalam doa. Dan ketika itu, doa tidak lagi menjadi perantara untuk mencapai suatu tujuan, tapi doa adalah tujuan itu sendiri, yakni sebagai bentuk penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu bukan jalan untuk melampiaskan hasrat dan keinginan kita, tapi doa adalah cara untuk mengekspresikan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa Nabi dalam salah satu sabdanya menyebut doa sebagai inti dari ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa doa adalah ibadah itu sendiri. Ad-du'a huwal ibadah. Karena doa yang sesungguhnya hanya terwujud dengan adanya kesadaran akan posisi dan kedudukan kita sebagai hamba. Tugas kita hanyalah meminta. Adapun pengabulan itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, yang sering terjadi, kita hanya ingin agar Allah mengabulkan doa persis seperti kemauan kita. Konsekuensinya, kita hanya meminta kepada Allah ketika kita memiliki keinginan saja, atau ketika kita ingin mencapai tujuan tertentu saja. Ketika Allah tidak mengabulkan doa sesuai dengan apa yang kita minta, kita kecewa. Bahkan mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak adil dalam perbuatannya. Sadar atau tidak? Sebetulnya kalau kita menunjukkan sikap semacam itu, dengan doa yang kita panjatkan, kita telah menghambakan diri kita kepada hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak sedang berdoa kepada Allah, tapi kita ingin memaksa Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, agar dia tunduk pada keinginan kita. Alih-alih mendekatkan diri kita dengan Tuhan, doa semacam itu hanya akan berakhir dengan kesia-siaan. Bahkan boleh jadi mendatangkan kemurkaan Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Ud'uni fa astajib lakum. Ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Tapi doa yang dimaksud adalah doa dalam arti yang sesungguhnya. Doa yang disertai dengan kehambaan, kepasrahan, dan diiringi dengan pertaubatan. Doa yang diniatkan untuk menunjukkan kehambaan kita di hadapan Tuhan. Bukan doa yang sebatas dijadikan perantara untuk mencapai suatu tujuan. Seringkali kita mengira diri kita sudah berdoa kepada Allah, tapi pada dasarnya kita hanya berdoa untuk diri kita saja, bukan untuk menunjukkan kefakiran diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Fayaqul da'autu wa da'autu fala marahu yustajabu li. Fayastahsir min dzalika wa yad'u du'a. Rawahu Muslim. Doa salah seorang di antara kalian, kata Nabi, akan diijabah selama dia tidak meminta untuk disegerakan. Seperti halnya dia berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, tapi doa itu tidak kunjung diijabah. Kemudian dia merasa letih dari hal itu, lalu dia pun meninggalkan doanya. Hadis ini menegaskan satu poin penting, hadirin sekalian, bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah selama kita tidak merasa bahwa Allah punya kewajiban untuk mengabulkan doa kita.
Karena kalau kita mengira demikian, maka ketika itu doa kita tidak lagi terucap sebagai bentuk penghambaan, tapi doa kita hanyalah perwujudan dari hawa nafsu belaka. Dan itu bertentangan dengan hakikat doa yang dikehendaki oleh ajaran agama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada salah satu hadis yang menarik untuk kita kemukakan di sini terkait masalah doa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin." Barang siapa yang disibukkan dengan mengingatku, kata Allah, dari memohonkan permintaan kepadaku, maka aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang mengajukan permohonan itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqi. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Qur'an dari mengingatku dan memohon kepadaku, maka aku memberikannya sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang mengajukan permohonan. Keutamaan kalam Allah atas semua kalam seperti keutamaan Allah atas makhluk-makhluknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya kalau kita menyibukkan diri dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti membaca Al-Qur'an atau dengan zikir-zikir yang lain, sampai-sampai kita lupa untuk meminta sesuatu kepada Allah, maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada Allah itu. Orang yang menyibukkan diri dengan berzikir sampai lupa berdoa jauh lebih baik ketimbang orang yang setiap hari berdoa, tapi doa yang dipanjatkannya hanya sebatas untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya saja. Itulah alasan kenapa sebagian wali besar kadang tidak banyak memanjatkan doa kepada Allah. Bukan karena mereka tidak butuh dengan pertolongan Allah, juga bukan karena mereka ingin meminta kepada selain Allah, tetapi karena mereka sudah benar-benar pasrah dengan ketetapan Allah. Mereka sadar bahwa apa yang Allah takdirkan jauh lebih baik ketimbang apa yang mereka inginkan. Apa yang Allah pilih lebih baik dari apa yang mereka pilih. Dan apa yang Allah berikan lebih baik dari apa yang mereka mohonkan. Cukup dengan banyak melakukan zikir, maka Allah pun sesuai dengan bunyi hadis di atas akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dimintakan oleh orang-orang yang berdoa. Berdoalah jika kita ingin berdoa, tapi jangan sekali-kali berdoa jika hati kita senantiasa memaksa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala sesuatu yang kita minta. Berdoa itu baik, bahkan dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang memanjatkan doa. Hanya saja kita sering keliru dalam memaknai doa itu. Doa dijadikan perantara untuk mewujudkan keinginan dan impian kita. Kalau keinginan itu tidak terwujud, kita berburuk sangka kepada Allah. Merasa Allah tidak adil, merasa Allah tidak mendengarkan doa kita. Bahkan ada orang-orang yang memilih ingkar kepada Allah hanya karena dia merasa bahwa Allah tidak mengabulkan permintaannya. Padahal Allah lebih tahu apa yang maslahat untuk kita. Dia punya banyak cara untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Sekiranya doa itu harus terkabul persis sesuai dengan permintaan, niscaya dunia kita akan kacau. Di dunia ini kita tidak akan bisa menyaksikan kemiskinan, keterbatasan, penyakit, kebodohan, kesedihan, kezaliman, dan berbagai macam penderitaan lainnya. Kehidupan kita jelas akan terasa kering tanpa adanya kesedihan dan penderitaan itu. Bukan berarti kita meminta kepada Allah agar ditakdirkan hidup menderita. Tapi kita harus sadar bahwa adanya penderitaan dan kesedihan itu merupakan hal yang niscaya sebagai bentuk ujian Allah kepada hamba-hambanya. Kalaulah doa kita tidak terkabul di dunia,
Allah telah menjanjikan balasan yang abadi di alam sana. Kekayaan Allah bukan sesuatu yang terbatas. Lalu kenapa kita harus ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengabulkan semua doa-doa kita itu? Kekasih yang baik bukanlah sosok yang mengabulkan semua permintaan orang yang dikasihinya. Tapi kekasih yang baik adalah sosok yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk kekasihnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa kita selama kita benar-benar hanya meminta dan menghambakan diri kepadanya semata. Boleh jadi Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, karena Dia ingin memberikan yang lebih baik dari apa yang kita mintakan kepadanya. Boleh jadi Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, karena di balik permintaan itu ada sesuatu yang buruk, yang kalau saja kita tahu, niscaya kita akan memilih apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah cara untuk mewujudkan kehambaan kita di hadapan Tuhan, bukan hanya jalan untuk mewujudkan hasrat dan berbagai macam keinginan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulla asir yassir alaina kulla asir fa inna taysiral asir alayka yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah yarhamkumullah.